persilakan kepada ketua kelas. Siap, berat, berdoa mulai. Selanjutnya, coba kalian lihat teman masih ada yang tidak hadir hari ini. Hadir semuanya, nak? Hadir. Nah, semoga kita di sini selalu sehat dalam menjalankan aktivitas kita setiap hari belajar di sekolah. Dan kita harus menjaga kesehatan kita, tidur yang cukup, tetap belajar, makan makanan yang sehat. Baiklah, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Ada berapa gaya belajar itu? 3. Yang pertama, visual. Yang kedua, audio. Yang ketiga, kinesthetik. Mengapa kita mengetahui gaya belajar? Supaya kita bisa menangkap informasi dalam pembelajaran itu sesuai dengan diri kita. Bagaimana? Apakah kita belajarnya berupa video? Apakah sesuai dengan visual? Apakah belajar kita kinestetik? Kita pribadi harus tahu. Baiklah, kita langsung masuk kepada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, membantu siswa baru mengembangkan keterampilan belajar yang efektif. Yang kedua, efektif. Yang ketiga, membantu siswa mengatasi tantangan dalam belajar. Di dalam 3 tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengambil topik yaitu cara belajar efektif di sekolah baru. Kenapa kita mengambil ini? Karena kita harus tahu bagaimana cara belajar efektif itu. Belajar efektif harus kita laksanakan setiap hari. Baiklah, sebelum kita melanjutkan materi, terlebih dahulu kita melakukan ice breaking lah dulu ya, nak. Kita ice breaking untuk apa ice breaking? Supaya kita konsentrasi dan tidak mengantuk. Kita ice breaking kita apa hari ini? Tepuk santian. Berdiri atau duduk? Berdiri. Ibu jelaskan dulu. Tepuk santian. Saya santian. Kamu santian. Semua santian. Santian. Bisa dimulai? Bisa. Berdiri atau duduk? Berdiri. Ya, silakan berdiri. Ya, ibu yang mandu ya. 1, 2, 3. Tepuk
misalnya memori kalian tidak penuh, silakan kalian mendengarkan. Tetapi kalau sudah penuh memorinya, silakan kalian catat dan kalian buat apanya, catatan kalian. Cara belajar efektif di sekolah baru. Uraian materi. Belajar adalah suatu proses perubahan kepribadian seseorang dari tidak tahu menjadi tahu. Perubahan itu terjadi dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku seperti pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, sikap, serta dalam berbagai kemampuan lainnya. Kemudian, apa itu belajar efektif? Belajar efektif adalah proses pembelajaran itu mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti membiasakan kita tuh mencatat. Selanjutnya, bertanya. Kita tidak boleh malu-malu bertanya di dalam belajar. Selanjutnya, kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Baik itu pertanyaan melalui lisan maupun tulisan. Dan mengerjakan tugas-tugas dan membuat laporan. Setiap kita harus membuat tugas. Kalau kita tidak terbiasa dengan tugas, nak, maka kita tidak bisa belajar kita tuh secara efektif. Ini adalah kunci belajar efektif itu. Kita harus mencatat, bertanya, menjawab, baik itu lisan maupun tulisan. Kemudian mengerjakan tugas dan membuat laporan. Itu adalah inti dari pembelajaran kita. Paham nggak sampai di sini? Paham. Kita lanjutkan. Untuk mencapai tujuan dari belajar itu sendiri harus melakukannya secara apa, nak? Secara efektif. Sehingga waktu belajar kita tidak sia-sia. Karena materi yang dipelajari itu justru tidak masuk seluruhnya ke dalam memori kita. Makanya kita itu harus mencatat, membaca, membuat tugas. Itu baru yang belajar efektif namanya. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Cara mengatur waktu belajar yang efektif. Yang pertama, membuat daftar seluruh materi yang harus dipelajari. Apa saja materi kita harus kita buat. Yang selanjutnya, buat target belajar itu dalam jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka pendek, apakah kita di dalam minggu ini ulangan kita mau mendapatkan nilai 100? Kita harus belajar. Kemudian dalam jangka waktu panjang, apakah kita ingin di kelas 3 nanti mau lulus dengan nilai yang terbaik? Itu adalah belajar target jangka panjang. Harus kita targetkan, nak, di dalam setiap pembelajaran kita itu. Lah, paham sampai di situ, nak? Kemudian kita membuat prioritas. Prioritas yang kita buat itu misalnya pembelajaran mana yang merasa kita sulit, mana pembelajaran yang harus kita lakukan waktu yang lama. Harus tahu kita. Yang keempat, bagi waktu belajar itu dalam 1 minggu. Dari Senin sampai Sabtu, apa saja kegiatan kita. Mata pelajaran apa yang harus kita dahulukan. Karena itu tuh kita
evaluasi lagi ya nak ya. Ceritakan di sana tuh bagaimana, apa solusinya yang sering kalian hadapi di dalam belajar itu, apa saja tantangannya. Ibu sebanyak mungkin. Kami tulis lagi yang lebih bervariasi seperti bercerita di sana ya, sebanyak ini kita 4. Keluarkan ide kita 1, 2, 3, 4. Nomor 1 jawabannya apa? Apa rasanya? Ya dari misalnya kurangnya berkonsentrasi. Kita cepat 4, banyak 1, 2, 3, 4. Nah, buat 4 solusi buat di sini. Lihat kan apanya idenya. Nah, gimana, udah siap? Kita tampilkan lagi hasil diskusi kita. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang terlebih dahulu untuk tampil? Silakan nak. Yuk, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi tugas kelompok kami. Apa saja tantangan belajar yang sering Ananda hadapi? Misalnya kurang konsentrasi dan kurang bisa dalam mengatur waktu serta tidak paham materi. 2. Tuliskan solusi atau cara mengatasi masalah tersebut. Tantangan yang sering kami hadapi yaitu 1. Kurang konsentrasi dalam belajar. 2. Kurang memahami materi dari guru karena ada gangguan dari teman. 1. Kami membuat kelompok belajar di rumah dengan teman-teman di luar sekolah. Itu solusinya. Ya, solusinya kedua. Kami harus konsentrasi dalam melakukan pelajaran. 3. Solusi ketiga. Jangan malu bertanya kepada siapapun. Saya tutupi dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana jempolnya? San? Iya. Ya, dari kelompok mana lagi? 2. Dari kelompok mana lagi, Nak? 2. Ya, silakan. Siapa yang mau tampil? Ada. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja tantangan belajar yang sering Anda hadapi? Misalnya kurang konsentrasi dan kurang bisa dalam mengatur waktu. Ya, Nak, kita apa dulu? Kita perhatikan teman kita. Ya, silakan. Tantangan yang dialami kurang memahami pelajaran atau materi, sehingga materi atau pelajaran tidak tersimpan di memori otak karena ada gangguan.
3. Kurang bermotivasi. 4. Kurang kesulitan berkonsentrasi. 5. Kurang bisa mengatur waktu. 6. Kesulitan dalam menerima informasi yang diberikan oleh guru. 2. Tuliskan solusi atau cara mengatasi masalah tersebut. Solusi dari kurang memahami dengan cara banyak bertanya kepada guru dan membaca buku yang dipelajari. Solusi dari kurang bermotivasi dengan cara melakukan hal-hal yang baik dalam melakukan pelajaran. 3. Solusi dari kesulitan berkonsentrasi dengan cara tidak berisik dalam sistem belajar mengajar. 4. Solusi dari kurang bisa mengatur waktu. Solusinya dengan cara melakukan persiapan yang diperlukan oleh belajar agar tidak terlambat ke sekolah. Sampai disitulah presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah, mohon maaf dan ditutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana jempolnya untuk ada? Nah, sekarang kepada kelompok yang berapa lagi? Kelompok 1, Bang Taufil. Kelompok berapa? Silakan, kelompok 5. Kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok 5. Apa saja tantangan belajar yang sering Anda hadapi? Misalnya kurang berkonsentrasi dan kurang bisa dalam mengatur waktu serta tidak paham materi. Pertama yaitu dalam berkonsentrasi. Kami kurang berkonsentrasi dalam belajar dikarenakan teman kami sering ribut di kelas di saat guru menjelaskan materi. Selanjutnya, kurang bisa mengatur waktu. Kami kurang bisa mengatur waktu karena kami sering terlambat ke sekolah. Serta tidak paham materi. Kami sering tidak paham materi yang diberikan oleh guru. Solusinya yaitu, misalnya kurang konsentrasi. Jangan menjernihkan pikiran, tetapkan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, kurang bisa mengatur waktu. Jangan datang ke sekolah tepat waktu. Serta tidak paham materi. Mendengarkan guru saat menerangkan materi pelajaran. Dan bertanya kepada guru jika tidak paham materi. Baiklah, itu tugas dari kelompok 5. Saya tutupi dengan jawaban dari kelompok 5. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana jempol untuk kelompok 5? Nah, silakan pada kelompok berapa lagi? Kelompok 1, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan diskusi tugas kelompok dari kelompok 1. Judul tugas kelompok 1. Apa saja tantangan belajar yang sering Anda hadapi, misalnya kurang berkonsentrasi dan kurang bisa dalam mengatur waktu serta tidak paham materi. Karena teman sebangku saya suka berisik selalu mengajak bicara. 2. Tuliskan solusi atau cara mengatasi masalah tersebut. 1. Menegur teman dengan baik, dengan secara baik-baik. 2. Tetap fokus dengan materi yang diterapkan oleh guru. 4. Bertanya kepada guru bila tidak paham dengan materi yang disampaikannya. 4. Ketika dengan bicara atau ribut di dalam kelas, kita harus melaporkan kepada guru.
waktu serta tidak paham materi. 2. Tuliskan solusi atau cara mengatasi masalah tersebut. Mendapatkan nilai ulangan atau ujian yang tidak bagus. Solusinya 1. Harus memahami materi pendaftaran. 2. Menargetkan pelajaran yang akan dihafal. 3. Menargetkan waktu kapan mau belajar. 4. Membuat kelompok belajar di saat di luar jam sekolah untuk membahas materi selanjutnya. Sampai di situ jawaban dari kelompok 4. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik dari jejak jempol kita. Baiklah, itulah hasil diskusi yang kita lakukan hari ini. Semua jawaban yang kalian buat, semua solusi yang kalian buat di sana, kalian ungkapkan itu semuanya bagus. Semoga apa yang kita capai dalam pembelajaran itu tetap tercapai dengan baik ya nak. Yang penting kita tetap disiplin. Baiklah, di sini siapa yang mau menyimpulkan dari materi yang kita sampaikan tadi? Ya, silakan. Berdiri nak. Kita bisa menyimpulkan apa itu yang dimaksud dengan belajar, apa yang dimaksud dengan belajar efektif, dan kita bisa mengetahui segala solusi dalam mengatasi tantangan belajar. Ya, bagus. Apa itu belajar dan apa belajar efektif itu apa? Dan bagaimana cara-cara yang harus kita hadapi? Di sini kita tetap menetapkan target dan juga menjaga kedisiplinan. Setiap apa yang kita lakukan di dalam belajar, terutama sekali kita harus mencatat, menjawab, dan bertanya, baik lisan maupun tulisan, kemudian laporan. Jangan hal itu kita lupakan. Apabila kita mau belajar efektif, jangan hal yang tadi kita lupakan nak. Kemudian caranya tetap disiplin. Kita tidak boleh melupakan disiplin. Bagus. Baiklah, apakah pembelajaran hari ini sudah bisa kita akhiri? Sudah bisa kita akhiri nak? Sudah paham yang belakang? Baiklah, terima kasih Ibu ucapkan kepada Ananda semua. Pembelajaran kita hari ini sangat bagus. A+ untuk kita semua. Terima kasih.